Wa 'alaika bit-ta'alufi baina qulubil mu'minin. Dan haruslah Anda menyatukan hati-hati orang mukmin. Itu sangat dianjurkan ya, apa supaya orang mukmin itu bisa menyatu hatinya, tidak sampai berpecah ya, tidak sampai putus hubungan antara sesama mukmin ya. Walaupun mungkin ya berbeda organisasi atau berbeda partai itu ya itu hanya wadah saja. Tapi selama orang itu ya iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad SAW, iman kepada adanya kehidupan akhirat, iman kepada rukun iman yang 6 ya, dan juga mengamalkan rukun Islam ya, itu adalah saudara kita orang mukmin. Walaupun nama-nama saudara tidak mungkin sama ya sepanjang zaman, tapi kita harus bisa sambung itu. Jangan sampai memutus hubungan dengan orang mukmin. Maka kita diperintah ya supaya mempersatukan hati orang mukmin. Karena ketika orang mukmin itu bersatu ya rukun, maka disitulah turun rahmat Allah, turun barokah, turun pertolongan Allah selama orang mukmin itu bersatu. Tapi sebaliknya kalau orang mukmin itu pecah, apalagi sampai bermusuhan, na'udzubillah min dzalik, bukan rahmat yang turun tapi azab. Bukan nikmat yang turun tapi balak bencana. Ya, bukan pertolongan Allah tapi ya dibiarkan oleh Allah, tidak dihiraukan. Na'udzubillah min dzalik. Maka beliau ya, mengingatkan kita ya, haruslah Anda menyatukan antara hati-hati orang mukmin, wa tahbibi ba'dhim ila ba'din, dan menyintakan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Supaya bagaimana? Supaya kelompok mukmin yang satu cinta kepada kelompok mukmin yang lain. Dengan cara apa? Bi'idharil mahasini, dengan menampakkan kebaikan-kebaikan mereka, wa sitril qaba'i, dan menutup cacat. Karena yang namanya orang mukmin siapapun pasti ya, di samping ada kelebihan-kelebihannya pasti juga ada kurang ya. Termasuk organisasi apapun yang ada ya di kalangan umat Islam ya, itu ada wadah-wadah organisasi, ada tetap itu masing-masing ada kelebihan, tapi juga ada kekurangan ya. Jangan sampai merasa kita seolah-olah tidak ada kurangan, orang lain kurang. Jangan, pasti ada itu dibuat begitu ya. Nah, makanya disuruh bersatu rukun ini supaya saling bisa menutup kekurangan. Jadi kekurangan yang satu bisa ditutup dengan yang lain. Sebagaimana Nabi menggambarkan orang mukmin itu seperti bangunan, itu terdiri dari beberapa ya bahan bangunan, tapi masing-masing saling menguatkan, kan saling menjatuhkan. Alangkah indahnya dan alangkah nikmatnya ya kalau umat Islam itu seperti itu. Orang mukmin itu kompak bersatu, itu luar biasa, itu nikmatnya yang harus kita rindu. Kita ya kalaupun kita ini tidak bisa, itu minimal kita jangan sampai jadi orang yang merusak hubungan ya dengan orang mukmin, dengan kadang-kadang mencaci golongan sana, mencaci ini, membuat permusuhan ya. Itu jangan sampai terjadi. Kadang-kadang ya yang ditampakkan justru kejelekannya ya, bukan kebaikannya. Ini mestinya ya sebaliknya ya. Termasuk kita kepada siapapun ya, walaupun terhadap pribadi-pribadi orang itu ya, itu sehingga yang kita pandang itu kebaikannya, sehingga kita tidak akan ya meremehkan orang, karena sejelek apapun pasti ada kebaikannya